Baiklah, untuk narasumber yang kedua yaitu kepada Mbak Rahma Febriani, eh, ya, Mbak Rahma Sofiana. Pada Mbak Rahma kami persilahkan. Terima kasih, Farhan. Salam kenal semuanya teman-teman yang ada di ruang Zoom kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sofiana. Saya adalah salah satu staf komunikasi di Greenpeace Indonesia. Mungkin teman-teman pernah mendengar organisasi Greenpeace atau juga sama sekali belum pernah dengar. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar di sini. Saya bergabung di Greenpeace Indonesia itu sejak 2011, tapi sebelum bekerja di Greenpeace Indonesia memang concern saya memang banyak tentang konservasi hutan, banyak tentang keanekaragaman hayati, dan juga tentang pelestarian lingkungan. 2 tahun terakhir ini saya dipercaya untuk untuk melit sebuah proyek yang bernama Uma for Earth. Ini adalah sebuah program kampanye gitu ya, bisa dibilang dari Greenpeace Indonesia yang memang em, menyuarakan nilai-nilai pelestarian lingkungan, tapi yang sejalan dengan nafas-nafas keislaman, kira-kira begitu ya. Saya ada slide sedikit, mungkin ini lebih ke fakta-fakta em, apa namanya krisis iklim, perubahan iklim, kerusakan lingkungan yang terjadi itu memang apa namanya kita nggak bisa cuek lagi gitu ya. Ini benar-benar sudah red code gitu, udah kode merah. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Oke. Nah, sebelum ke slide tentang beberapa fakta-fakta tentang perubahan iklim, saya mau perkenalkan dulu bahwa kami ini adalah organisasi kampanye lingkungan. Kami berdiri di Indonesia tahun 2005. Kantor kami saat ini ada di Gondang Dia, Menteng. Jadi teman-teman kalau ada yang lagi main ke Jakarta, ke daerah Menteng, ke daerah Gondang Dia, silakan main ke kantor. Kita bisa belajar bareng-bareng. Saat ini kita punya beberapa fokus isu yang menjadi program kerja di Greenpeace. Yang pertama itu ada perlindungan hutan dan masyarakat adat. Ini lebih kepada ngomongin soal bagaimana hutan yang tersisa di Indonesia ini bisa terjaga. Lalu kemudian tidak hanya hutan, tapi juga masyarakat adat yang tinggal di dalamnya gitu ya. Karena ternyata pengetahuan-pengetahuan masyarakat adat kita di Indonesia itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang secara alami kemudian dia bisa menyelamatkan atau menjaga hutan. Yang kedua kita punya iklim dan energi. Di sini lebih membahas kepada penggunaan energi fosil yang berlebih sehingga menyebabkan krisis iklim, sehingga menyebabkan perubahan iklim. Di sisi lain kita juga sekaligus membahas solusinya bahwa Indonesia ini punya potensi untuk mengembangkan energi terbarukan, misalnya dari matahari. Lalu kita ada kampanye ekosistem laut dan masyarakat pesisir. Ini lebih bicara bagaimana menjaga laut supaya tetap sehat. Lalu em, kalau masyarakat pesisirnya lebih kepada apa namanya, bagaimana masyarakat yang tinggal di pesisir itu sebenarnya juga ikut menjaga laut. Kemudian penolakan tambang-tambang di pulau-pulau kecil karena sekarang banyak sekali terjadi di Indonesia akibat proyek hilirisasi yang ugal-ugalan. Kemudian ada keadilan perkotaan, ini lebih membahas isu-isu kota ya. Jadi ada isu em, tata kota gitu ya, ruang, tata kota dan ruang, lalu membahas juga soal polusi udara, lalu kita membahas juga soal transportasi terintegrasi gitu. Jadi memang yang skupnya kota.
Lalu ada masa depan alternatif. Masa depan alternatif ini lebih membahas soal bahwa sebenarnya sistem ekonomi yang kita punya sekarang itu adalah sistem ekonomi yang satu arah, di mana sebenarnya dan tidak close loop gitu ya, tidak tertutup siklusnya gitu. Jadi terus keran eksploitasi alamnya terus dibuka, hasil buminya terus dikeruk gitu, tapi tidak mensejahterakan masyarakat, hanya mensejahterakan segelintir kelompok atau golongan tertentu gitu ya. Ini kita bicara soal bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan dari industri energi hijau gitu misalnya. Lalu Ummah for Earth sendiri, program kampanye yang saya pimpin juga masuk ke dalam payung masa depan alternatif. Lalu tidak lupa, ini adalah masalah Indonesia mungkin yang paling nomor satu gitu ya, ada limbah plastik sekali pakai. Nah, ini adalah skenario gitu ya, kita bisa bilang. Ini adalah skenario yang apa sih yang terjadi kalau suhu bumi naik lebih dari 1,5 derajat. Itu makanya UNFCCC gitu ya, pada setiap tahun mereka mengadakan Conference of Parties atau COP, kita lebih sering mendengarnya. Mereka rapat tiap tahun gitu ya, mengadakan conference untuk membahas ini gitu, dan beberapa jurnal penelitian sudah memperlihatkan gitu bagaimana sebenarnya kalau suhu bumi itu naik lebih dari 1,5 derajat. Di setiap skenario ya, di setiap kenaikan suhu pada 1,5 derajat, pada 2 derajat, bahkan 3 derajat, itu tidak ada skenario yang mengatakan bahwa humans will stand alone gitu ya, humans will save gitu, nggak ada. Jadi setiap skenario hanya ada dua kemungkinannya. Yang pertama, buminya punah gitu ya, bersama dengan seluruh yang ada di dalamnya, seluruh makhluk yang ada di dalamnya termasuk manusia. Yang kedua, manusianya punah tapi buminya selamat gitu. Jadi tidak pernah ada skenario bahwa human will save gitu ya. Kita akan tegak berdiri sendiri gitu. Manusia ini akan selamat meskipun kita tidak menjaga bumi gitu. Tidak ada skenario itu di setiap prediksi kalau suhu bumi naik lebih dari 1,5 derajat. Nah, ini adalah semacam gambaran gitu ya. Apa sih yang terjadi kalau misalnya bumi naik em, em, apa eh, naik 1 derajat, 1,5 derajat gitu. Kenapa kita harus peduli gitu? Di sini bisa dilihat gitu ya. Naik 1 derajat pun itu sudah ada kerusakan di rantai makanan atau di pasokan makanan gitu ya. Ada kegagalan panen akibat cuaca yang nggak bisa diprediksi gitu ya. Dan ini sudah terjadi gitu. Kemudian apa namanya eh, es di kutub mencair gitu ya, glasier-glasier mulai hilang gitu ya. Sehingga suplai air gitu itu akan berkurang. Lalu ada secara ekosistem gitu ya, misalnya gitu, rising number of species face extinction. Nah, ini eh, berkaitan dengan tadi gitu, bahwa di bumi ini tuh yang tinggal bukan cuma manusia, ada spesies lain, ada makhluk lain, ada tumbuhan, ada hewan, ada mikroba, ada makhluk di bawah laut gitu ya. Nah, ini bisa menghadapi kepunahan. Lalu extreme weather events gitu. Ini sering kita sebut gitu ya, dan ini sudah terjadi gitu. Karena intensitasnya semakin sering dan semakin kuat. Jadi banyak yang bilang begini, kok kalau kalau apa kalau suhu bumi naik harusnya di semua daerah mungkin panas gitu ya. Tapi bumi tidak bekerja seperti itu gitu. Kita tahu bahwa kita punya iklim tropis dan iklim subtropis gitu ya. Jadi di mana ada misalnya di negara-negara subtropis,
ketika musim dinginnya akan semakin dingin, lebih dingin dari biasanya. Atau misalnya iklim tropis seperti kita, ketika musim kering atau musim panas, itu akan lebih panas dari biasanya. Dan ini sudah terjadi gitu ya. Em, itu satu. Terus kemudian yang kedua adalah cuaca yang tiba-tiba berubah, tidak bisa diprediksi. Jadi misalnya dari pagi ke siang, intensitas panasnya lumayan tinggi, lalu kemudian sore ke malam hujan badai gitu ya. Ini sudah sering terjadi sehingga menyebabkan beberapa bencana alam lain yang ikutan gitu ya. Tadi Rizky bilang di awal itu ada sekitar 2.000 bencana alam di 2024 menurut data BMKG. 99%-nya berkaitan dengan bencana hidrometeorologi, artinya bencana yang berkaitan dengan cuaca gitu ya. Jadi ada badai, ada kebakaran hutan, kekeringan, banjir, dan gelombang panas. Lalu ini yang apa namanya, yang terburuk gitu ya, climate systemnya berubah gitu. Jadi ada biodiversity collapse, ada kekurangan pangan, ada krisis energi, ada krisis pangan gitu. Sehingga kemudian akhirnya tercipta em, social inequality gitu. Jadi ada ketidakadilan sosial di situ. Di mana sebenarnya ini mungkin sudah bisa kita lihat gitu ya. Golongan-golongan orang kaya gitu misalnya ketika musim panas em, mereka bisa menyalakan AC di dalam rumahnya gitu. Tapi bagaimana kemudian dengan golongan-golongan menengah ke bawah atau golongan-golongan rentan gitu. Mereka tidak memiliki pilihan gitu. Mereka tetap harus bekerja di luar rumah gitu ya. Sementara pulang ke rumah tetap merasa panas karena tidak mampu untuk membeli air conditioner gitu. Ini terjadi dan ini akan semakin lebar gapnya gitu ketika krisis iklim mencapai pada puncaknya.